Salam sejahtera buat kita semuanya, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Marilah kita mendengarkan perenungan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, terkait dengan tema khotbah minggu ini, perlu kita tahu bagaimana pola pandang Paulus tentang pemerintahan negara. Menurut Paulus, pemerintah adalah hamba Allah. Dalam Roma pasal 13 ayat 14, artinya adalah pelayan Tuhan yang mewakili semua maksud Tuhan. Pemerintah dipercayai masyarakat Romawi sebagai utusan Tuhan untuk memimpin dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, oleh sebab itu, orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah, maka dia harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan keinginan Allah, bukan melalui keinginan pribadi untuk memenuhi ambisi tertentu. Di zaman tersebut, pandangan orang Yunani dan Romawi tentang negara adalah bertentangan. Kaum abdi negara memang hamba, tetapi negara sendiri tidak berhamba kepada siapapun juga. Negara merupakan penguasa tertinggi yang menuntut loyalitas atau kesetiaan mutlak dari rakyat. Pada zaman Paulus, tuntutan itu sudah mulai berwujud dalam kultus kaisar atau persembahan kurban kepada roh kaisar sebagai perwujudan negara. Di sini Paulus tidak langsung mempersoalkan loyalitas kepada negara. Bahkan ia menyuruh orang Kristen taat kepada negara. Namun, ketaatan itu ditempatkannya dalam tujuan menyebut pemerintah sebagai hamba Allah. Kebenaran ini sekaligus menjadi batasan waktu pemerintah
di dalam semua kebijakan yang mereka harus bisa mewakili Tuhan, menata segalanya untuk kebaikan warganya. Kebenaran ini juga sebagai batasan bagi orang Kristen jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Tuhan. Maka kita harus sadar bahwa kita harus tetap lebih patuh kepada Allah, sebab pemerintah adalah hamba Allah. Gereja dan negara merupakan dua pemerintahan yang berbeda. Namun keduanya memiliki hubungan yang erat. Jemaat gereja adalah warga negara, oleh karena itu seharusnya terbina hubungan yang baik antara gereja dan negara. Sejarah telah memperlihatkan bahwa gereja yang menguasai negara membawa kepada masa kegelapan gereja. Demikian juga halnya dengan masa di mana negara menguasai gereja. Ini adalah masa yang suram di dalam perkembangan kekristenan. Nah, solusi yang terbaik adalah membiarkan keduanya tetap berbeda namun berjalan dalam terang firman-Nya. Nah, itulah sebabnya setiap individu warga gereja wajib tunduk pada negara. Namun pemerintah menjalankan roda pemerintahan sebagai wakil Allah yang dengan hikmat melindungi dan mengusahakan kebaikan warga negaranya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam khotbah minggu ini bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Rasul Paulus mendorong jemaat untuk mengucap syukur dan mendoakan pemerintah. Bila para pejabat pemerintah adalah orang-orang yang baik, nah memang mudah bagi kita untuk bersyukur dan mendoakan mereka. Akan tetapi, bila para pejabat pemerintah adalah para penguasa yang jahat, apakah kita juga perlu bersyukur dan mendoakan mereka? Saat Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius ini, pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah Romawi. Pada masa itu, Kaisar Romawi serta gubernur yang memimpin wilayah bersikap menindas terhadap orang Kristen. Nah, sebagai contoh, Rasul Paulus didera dan dipenjara di Filipi tanpa melalui proses peradilan yang adil. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 24. Nah, kita lihat Kristus pun mengalami sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Romawi pada masa itu. Walaupun situasi seperti itu, Rasul Paulus menasihati pembaca surat 1 Timotius ini untuk mendoakan semua orang, termasuk mendoakan para penguasa Romawi.
Itu kita bisa lihat dalam Rom pasal 2 ayat 2. Nah, jelasnya umat Kristen layak bersyukur dan mendoakan pemerintah yang berkuasa. Nah, terlepas dari nilai kinerja sang pemerintah menurut pandangan publik, kita harus mendoakan para pemimpin karena tindakan mendoakan itu memuliakan Allah. Nah, bisa kita lihat dalam Timotius pasal 2 ayat 3, ya. Bila kita ingin hidup berkenan kepada Allah yang telah menebus manusia melalui pengorbanan Kristus. Kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 6, pantaslah kita tekun mendoakan pemerintah, sekalipun pejabat belum tentu bertindak secara baik dan benar. Melalui doa kepada Allah, kita memohon agar para penguasa diberi hikmat dan hati yang baik untuk mendatangkan ketenangan serta ketentraman bagi rakyat. Itu kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 2. Allah juga menghendaki agar orang yang belum percaya dapat diselamatkan. Kita lihat di ayat 4. Nah, melalui doa orang percaya, semoga Allah memberikan anugerahnya, sehingga mereka yang belum mengenal Allah menjadi percaya kepada Kristus. Demikian sebaliknya, tanggung jawab Kristen sebagai warga negara yang turut ambil bagian mendoakan pemerintah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Marilah kita mendengarkan perenungan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, terkait dengan tema khotbah minggu ini, perlu kita tahu bagaimana pola pandang Paulus tentang pemerintahan negara. Menurut Paulus, pemerintah adalah hamba Allah. Dalam Roma pasal 13 ayat 14, artinya adalah pelayan Tuhan yang mewakili semua maksud Tuhan. Pemerintah dipercayai masyarakat Romawi sebagai utusan Tuhan untuk memimpin dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, oleh sebab itu, orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah, maka dia harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan keinginan Allah, bukan melalui keinginan pribadi untuk memenuhi ambisi tertentu. Di zaman tersebut, pandangan orang Yunani dan Romawi tentang negara adalah bertentangan. Kaum abdi negara memang hamba, tetapi negara sendiri tidak berhamba kepada siapapun juga. Negara merupakan penguasa tertinggi yang menuntut loyalitas atau kesetiaan mutlak dari rakyat. Pada zaman Paulus, tuntutan itu sudah mulai berwujud dalam kultus kaisar atau persembahan kurban kepada roh kaisar sebagai perwujudan negara. Di sini Paulus
tidak langsung mempersoalkan loyalitas kepada negara. Bahkan ia menyuruh orang Kristen taat kepada negara. Namun, ketaatan itu ditempatkannya dalam tujuan menyebut pemerintah sebagai hamba Allah. Kebenaran ini sekaligus menjadi batasan waktu pemerintah di dalam semua kebijakan yang mereka harus bisa mewakili Tuhan menata segalanya untuk kebaikan warganya. Kebenaran ini juga sebagai batasan bagi orang Kristen jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Tuhan. Maka kita harus sadar bahwa kita harus tetap lebih patuh kepada Allah, sebab pemerintah adalah hamba Allah. Gereja dan negara merupakan dua pemerintahan yang berbeda. Namun keduanya memiliki hubungan yang erat. Jemaat gereja adalah warga negara, oleh karena itu seharusnya terbina hubungan yang baik antara gereja dan negara. Sejarah telah memperlihatkan bahwa gereja yang menguasai negara membawa kepada masa kegelapan gereja. Demikian juga halnya dengan masa di mana negara menguasai gereja. Ini adalah masa yang suram di dalam perkembangan kekristenan. Nah, solusi yang terbaik adalah membiarkan keduanya tetap berbeda namun berjalan dalam terang firman-Nya. Nah, itulah sebabnya setiap individu warga gereja wajib tunduk pada negara. Namun pemerintah menjalankan roda pemerintahan sebagai wakil Allah yang dengan hikmat melindungi dan mengusahakan kebaikan warga negaranya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam khotbah minggu ini bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Rasul Paulus mendorong jemaat untuk mengucap syukur dan mendoakan pemerintah. Bila para pejabat pemerintah adalah orang-orang yang baik, nah memang mudah bagi kita untuk bersyukur dan mendoakan mereka. Akan tetapi, bila para pejabat pemerintah adalah para penguasa yang jahat, apakah kita juga perlu bersyukur dan mendoakan mereka? Saat Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius ini, pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah Romawi. Pada masa itu, Kaisar Romawi serta gubernur yang memimpin wilayah bersikap menindas terhadap orang Kristen. Nah, sebagai contoh, Rasul Paulus didera dan dipenjara di Filipi tanpa melalui proses peradilan yang adil. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 24. Nah, kita lihat Kristus pun mengalami sengsara
Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Romawi pada masa itu. Walaupun situasi seperti itu, Rasul Paulus menasihati pembaca surat 1 Timotius ini untuk mendoakan semua orang, termasuk mendoakan para penguasa Romawi. Itu kita bisa lihat dalam Rom pasal 2 ayat 2. Nah, jelasnya umat Kristen layak bersyukur dan mendoakan pemerintah yang berkuasa. Nah, terlepas dari nilai kinerja sang pemerintah menurut pandangan publik. Nah, kita harus mendoakan para pemimpin karena tindakan mendoakan itu memuliakan Allah. Nah, bisa kita lihat dalam Timotius pasal 2 ayat 3, ya. Bila kita ingin hidup berkenan kepada Allah yang telah menebus manusia melalui pengorbanan Kristus. Kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 6, pantaslah kita tekun mendoakan pemerintah, sekalipun pejabat belum tentu bertindak secara baik dan benar. Melalui doa kepada Allah, kita memohon agar para penguasa diberi hikmat dan hati yang baik untuk mendatangkan ketenangan serta ketentraman bagi rakyat. Itu kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 2. Allah juga menghendaki agar orang yang belum percaya dapat diselamatkan. Ya, kita lihat di ayat 4. Nah, melalui doa orang percaya, semoga Allah memberikan anugerahnya, sehingga mereka yang belum mengenal Allah menjadi percaya kepada Kristus. Demikian sebaliknya, tanggung jawab Kristen sebagai warga negara yang turut ambil bagian mendoakan pemerintah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Marilah kita